bagaimana sesuai dengan topik untuk meningkatkan berat badan pada bayi. Nah, bayi itu kan mulai dari 0 bulan sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Jadi waktu kita ingin meningkatkan berat badan bayi, tentu saja yang pertama kita pikirkan, berat badan anak saya ini sebetulnya masih kurang atau sudah normal atau bahkan lebih. Kemudian berapa banyak yang saya harus tingkatkan berat badannya. Kita harus berpikir positif bahwa anak kita ini anak sehat. Jadi kalau anak sehat dengan ASI eksklusif akan mencapai berat badan yang optimal, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi pada saat kita mulai untuk memberikan pemikiran untuk meningkatkan berat badan, yang pertama kita harus memikirkan pertama dulu adalah apakah berat badan anak saya sudah normal. Kalau anak saya anak normal, seharusnya berat badan yang diharapkan pada usia dia sekarang adalah berapa gram. Nah, untuk mengetahui itu kita penting supaya jangan kita menganggap masih kurang padahal anaknya sudah lebih berat badannya. Sehingga anak dengan sendirinya akan tidak ingin berat badannya naik, dia akan mengurangi minumannya, ASI-nya ya, itu sudah otomatis. Jadi apa yang pertama kenali dulu bahwa anak saya ini beratnya berapa, lebih atau kurang atau sudah cukup. Nah, untuk itu kita menggunakan ada semacam grafik ya, grafik yang kalau kita kenal dengan grafik tumbuh kembang ya. Nah, grafik ini berlaku di internasional ya, dan dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau bayi laki-laki berwarna biru, bayi wanita berwarna merah. Nah, pada saat kita katakanlah bayi kita umurnya sekarang sudah tadi dibicarakan misalnya di umur 5 bulan. Nah, bayi kita laki-laki umur 5 bulan, maka kita lihat di sini ada titik usia 5 bulan. Kemudian kita tarik ke atas garis 5 bulan itu, pada 5 bulan seharusnya bayi saya beratnya berada di 7,4 gram. Nah, di situ baru kita lihat, kita harapkan bayi kita 7.400 gram karena usianya 5 bulan dan anak laki-laki. Nah, kalau berat badan kita, anak kita kurang dari 7.400 gram, maka kita boleh berharap meningkatkan berat badan lagi. Tapi kalau sudah 7.400, sebetulnya kita tidak perlu memikirkan berat badannya kok ditambah, kok bulan ini dia tidak naik. Ya, karena sudah mencapai titik optimal ya. Kalau kita paksakan naik terus, harus naik lagi sekilo lagi tiap bulan, akibatnya nanti overweight, bahkan bisa obes. Jadi setelah kita tahu anak saya 7.400 gram adalah ekspektasi harapan kita untuk nilai normal, baru kita hitung. Nah, sebenarnya berat badan itu naik adalah berdasarkan asupan yang kita berikan. Berapa banyak asupan yang kita berikan. Pembicaraan kita batasi pada anak usia 0 sampai 6 bulan, yaitu usia di mana ASI eksklusif. Jadi asupannya hanya terbatas pada ASI. Bagaimana menghitungnya bahwa ASI saya cukup apa tidak? Kita ingin berat badannya 7.400. Maka dengan secara mudah kita bisa hitung di mana setiap 1 liter menghasilkan 600 kalori. Jadi kebutuhan anak itu sekitar 7.400 kalori. Nah, untuk mendapatkan sebanyak itu, kita perlu sebanyak itu karena kan setiap itu 1 kilo itu membutuhkan 100, maka kita bagi saja untuk ASI adalah dibagi 6.
Jadi 7.400 dibagi 6. Kalau 7.400 kita bagi 6, maka kira-kira kita harus bisa memberikan ASI-nya dalam sehari semalam dalam 24 jam adalah 7.400 dibagi 6 sama dengan sekitar 1.200 cc, 1.200 ml. Nah, itu minimum 1 hari ya dok ya? Iya, itu kebutuhannya sekian, 1.200 sampai 1.250 ml per hari. Nah, untuk mendapatkan itu, karena kita pakai ASI, tentu kita tidak bisa mengukur ASI kita kan. Nah, jadi kita mengandalkan bahwa pemberian ASI itu sesuai kebutuhan bayi atau istilahnya ad libitum. Ad libitum itu artinya pada saat bayi ingin mimi, ingin nenen, kasih. Anak bangun dia nangis minta menyusui, kasih. Jadi kita tidak pakai jam. Kita biarkan bayinya mengatur dirinya sendiri. Berapa jam dia harus mimi, jam berapa dia harus bangun lagi untuk minum, untuk ASI. Itu badan anak sudah mengatur ya. Dan kita memonitor dengan tercapai tidak berat badan yang 7.400 tadi. Tetapi kalau kita sudah tidak ASI eksklusif, misalnya kita ASI eksklusif tapi kita mendapatkan bayi kita tetap kurang dari 7.400 gram, mungkin ASI kita sudah tidak memenuhi. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Kita harus tahu dong berapa sih jumlah ASI kita gitu. Nah, bisa melakukan, contohnya kita pompa kanan, pompa kiri, kita dapat jumlah sekali pompa berapa. Dalam satu hari semalam kita dapat berapa. Dari situ kita bisa melihat mungkin kita terkumpulnya hanya 800 ml atau 900 ml. Berarti ada kekurangan jumlah ASI kita sekitar 300 sampai 400 ml sehari. Jadi memang ASI kita kurang, maka berat badannya tidak naik. Nah, pada saat yang keadaan demikian berarti kita membutuhkan ASI perah atau ASI donor kalau ada. Kalau nggak berhasil juga baru memikirkan pemberian selain ASI. Jadi demikian ya caranya ya. Pertama tentukan dulu apakah anak kita berat badannya sudah sesuai dengan harapan. Anggap anak kita sehat. Berpikir positif sehingga akan mencapai grafik anak perempuan atau grafik anak laki-laki sesuai dengan usia. Kalau belum mencapai, kita hitung berapa banyak kebutuhannya sama dengan berat badan dibagi 6. Kemudian kita ingin tahu ASI kita mencukupi sebanyak berat badan dibagi 6 apa tidak. Kita perah, kita pompa kanan, pompa kiri, kita jumlahkan 24 jam gitu kita dapat berapa. Ya, kemudian setelah kita total ternyata tidak cukup, baru kita memikirkan tambahannya. Jadi prinsip dasarnya adalah berapa banyak asupan akan menyebabkan berat badan naik. Kalau asupannya kurang, berat badannya tidak akan tercapai. Baru kita memikirkan ASI kita jumlahnya berapa. Perlu dikoreksi apa tidak, perlu tambahan apa tidak. Itu ya caranya ya. Nah, kalau bayi baru lahir dia masih punya cadangan. Baru lahir itu hari pertama, hari kedua tuh dia masih punya cadangan. Mungkin dia bobo terus. Tapi kalau sudah hari ketiga tentu dia harusnya bangun, lapar. Jadi dia biasanya bangun asal dia lapar, dan setiap bangun kita langsung, kalau dia bangun itu langsung kita kasih ASI.
Jadi namanya sesuai kebutuhan bayi, kemauan bayi, tidak di jam. Nah, tapi suatu saat pengalaman itu bayinya tidurnya panjang, tidurnya lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam gak bangun-bangun. Nah tentu kalau kita seperti itu kita bisa hitung jangan-jangan kurang ya kan. Masa bayi kecil baru lahir lambungnya sudah cukup untuk 3 jam, rasanya nggak mungkin kan. Kalau bayinya masih kecil 1 jam 2 jam pasti sudah lapar karena lambungnya kan kecil. Nah caranya bayinya itu jangan dipaksa bangun, tapi dibukalah selimutnya, jangan dikelong, jangan dikemul gitu, dibuka bajunya dengan keadaan udaranya menjadi tidak hangat, bayinya bangun. Biasanya bayi akan bangun dengan sendirinya. Dan kalau bayi sudah bangun dia nangis, kita kasih ASI dia mau. Jadi kalau udah bayi baru lahir udah 2 jam begitu belum bangun, buka aja selimutnya, jangan dikemul ya, bedongnya dibuka, dengan udara yang dingin aja dia akan bangun ya kan. Dia akan bangun, kemudian nanti dikasih ASI-nya. Dia nangis, nah kita kasih ASI-nya sambil kita pantau itu sudah mencukupi apa belum gitu ya. Apalagi kalau bayi kita kecil. Jadi pada umumnya sih bayi itu akan bangun pada saat dia lapar. Ada 3 penyebab bayi bangun. Kalau dia lapar, atau dia basah kena pipis, atau dia sakit. 3 itu aja. Kalau ada bayi rewel, 3 itu aja penyebabnya. Selalu berpikir bahwa bayi kita sehat ya. Selalu berpikir bayi kita normal. Harus ada optimis demikian. Ada keyakinan bahwa bayi saya ini sebetulnya normal gitu. Ya kan? Ya betul. Saya sering sekali dapat ibu-ibu yang ASINya kurang, terus bayinya jadi rewel. Tapi sebetulnya karena ibunya masih baru jadi ibu ya, dia cemas. Jangan-jangan saya nggak bisa ngasih ASI cukup, jangan-jangan ASI saya kurang. Jadi dia sudah berpikir negatif. Nah kalau dia sudah berpikir negatif, dia cemas, dengan sendirinya produksi ASINya akan berkurang karena dia stres kan. Nah kalau ASINya berkurang jumlahnya, dia makin stres, makin kepikiran. Nah makin tambah kepikiran, makin stres, makin berkurang lagi ASINya. Jadi yang penting itu jadi seorang ibu itu harus yakin saya mampu memberi ASI cukup, yakin anak saya ini anak sehat, yakin bahwa saya mampu memberikan ASI yang memenuhi sampai anak itu bisa ASI eksklusif 6 bulan. Yakin dulu. Kalau udah yakin biasanya berhasil. Kalau sudah yakin belum berhasil, baru nanti dokternya akan pergi ke dokter akan memberikan jalan keluar. Ada faktor apa nih tiba-tiba kok anak ini ibunya sudah tidak cemas tapi ASINya kok masih kurang, berat badannya kok tidak naik, baru kita mencari ke sebab-sebab lain. Tapi itu jarang tuh kasus begitu. Kebanyakan karena ibunya cemas ya, karena ibunya sudah cemas duluan, tidak yakin duluan, lihat grafik, oh, berat badan anak saya bulan ini tidak naik atau naiknya cuma 100 gram. Padahal 100 gram, padahal bayi itu sebetulnya sudah memenuhi standar. Masa dia harus lebih naik lagi, nanti kan overweight ya kan. Jadi betul sesuai dengan kapasitas lambung yang dibutuhkan ya. Iya. Jadi penting grafik tadi ya. Kurva ini penting, kurva ini pengetahuannya.
Mudah kok. dan kurva. Mudah ya, Dok, ya. Mudah sekali mendapatkan kurva ini ya, di mana-mana ada ya. Mudah sekali mendapatkannya. Kemudian kalau mau cari bisa kita printkan ya kan. Itu mudah sekali di mana-mana ada dan dia berlaku internasional. Jadi tidak sulit. Dan itu penting ya, Dok, dimiliki semua mama yang memiliki bayi sebetulnya ya, Dok, ya. Iya, sebetulnya setiap bulan kan dinilai, kemudian diplot. Dia mengikuti kurva ini tidak naik anaknya. Karena kenaikannya itu di awal cepat, tapi lama-lama akan lambat naiknya. Mungkin di awal di situ. Jadi tidak usah khawatir kalau makin besar anaknya, pertambahannya makin sedikit. Yang penting dia berada di garis normal. Selama dia berjalan di garis normal, anak kita bayi kita itu juga sebetulnya baik-baik saja. Panik duluan. Apalagi kalau bayinya lahirnya angkanya sudah, kalau kita lihat di sini bayi perempuan kan rata-rata lahir 3.400. Mungkin dia bayinya waktu lahir cuma 2.700. Jadi dari awal sudah khawatir. Bayi itu memiliki kenaikannya sendiri ya, Dok. Dan dari misalkan awal startnya 2,7 juga tidak masalah selama normal atau batas minimumnya sudah tercukupi ya, Dok. Iya, jadi kalau memang bayi kita itu kecil, bisa saja dia masih berjalan di garis bawah. Selama dia masih mengikuti, masih kita anggap baik. Tapi kalau dia bisa mengejar, memotong garis-garis di bawah kemudian naik menjadi garis tengah, itu lebih baik lagi. Yang penting kita mengharapkan dia berada di garis yang tengah. Nah, angka itu dibagi 6. Maka ASI-nya jumlahnya diberikan adalah 1/6 dari yang kita harapkan, yang kita expect. Kalau dia berhasil naik, berarti kan tercapai mediumnya, garis tengahnya. Tapi umpama tidak tercapai, tapi dia berada di garis bawah terus sesuai dengan saat lahir, itu pun sebetulnya tidak apa-apa. Tinggal lapor aja ke dokternya. Anak saya lahir di garis bawah dan sekarang tetap selalu di garis bawah. Apakah ini bermasalah? Nanti dokternya akan menganalisa apakah ini memang genetiknya kecil atau bukan. Apakah ada gangguan pencernaan, apa ada gangguan hormon, ya kan? Itu bisa nanti dokternya yang menilai. Tapi buat kita prinsipnya, kita berusaha memberikan ASI-nya itu adalah ekspektasi kita yang berada di garis tengah. Kita tetap ekspektasi di garis tengah, walaupun bayi kita lahirnya di garis bawah. Dan kita menghitung jumlah ASI itu berdasarkan ekspektasi yang di garis tengah, itu yang dibagi 6. Jadi kita sudah berusaha untuk memberikan jumlah ASI asupan untuk menjadi garis tengah. Kalaupun tidak berhasil, belum tentu itu tidak normal sepanjang dia masih mengikuti kurva. Kalau dari awal dia memang di garis bawah, dia di garis bawah terus, mungkin saja terjadi dan itu normal, mungkin saja karena dia genetik. Tapi laporkan kepada dokternya, karena nanti dokternya akan menilai apa betul genetik. Nanti dokternya akan menilai tinggi badan ibunya, tinggi badan ayahnya berapa. Nanti ada rumusnya. Oh, memang normal. Tapi kalau misalnya dokternya menilai ada yang tidak normal, serahkan dokternya aja. Mungkin dia akan berpikir itu pencernaannya terganggu ataukah itu hormonnya. Bisa saja terjadi demikian. Yang penting buat kita di rumah sudah memberikan jumlahnya adalah ekspektasi di garis tengah dibagi 6. Cukup nggak ASI kita sekian? Itu dulu usaha kita, ya kan? Nah, untuk mencapai jumlah ASI yang cukup itu, seorang ibu harus yakin bahwa dia mampu, harus yakin bahwa anaknya sehat, harus yakin bahwa dia bisa memberikan ASI yang cukup. Nah, kalau dia sudah yakin, biasanya kelanjutannya akan bagus terus gitu. Ya.
gini ya patokannya. Pada saat anak kita prematur kecil, maka dia mungkin berat badannya tidak seperti berat badan yang hamil HPL-nya 40 minggu. Jadi kalau dia prematur, dia kecil, HPL-nya kan sesuai dengan HPL berat badan itu. Jadi kita anggap dia memang HPL-nya kurang. Jadi kalau plot di grafik, kita ikuti saja grafik dia waktu lahir berapa, 2600 misalnya tadi. Nah, dia akan berada di 2600. Tenang aja. Nah, kemudian pada 2 minggu pertama itu pasti berat badan turun. Pasti turun 10%. Jadi kalau turunnya sebelum melewati 10% itu dianggap wajar. Tenang saja. Nah, setelah lewat 2 minggu, dia baru mulai kembali ke berat badan lahir. Maka itu tadi setelah 1 bulan, berat badannya kembali ke berat badan lahir. Itu kan baik, berarti normal bayinya kan. Nah, tugas ya baru sesudah lewat 1 bulan kita berusaha nih mengejar dari garis yang bawah supaya dia bisa memotong garis yang kedua, ketiga, dan akhirnya masuk ke garis yang normal. Itu usaha kita. Pasti bisa pada saat dia lahirnya hitungannya seperti prematur, tetapi sebetulnya setelah 2 bulan 3 bulan dia akan mencapai berat badan yang kita inginkan. Yang penting kita memberikan asupannya sesuai dengan grafik ekspektasi tadi. Jadi tidak apa-apa, itu baik aja ya. Betul sekali. Nanti pada usia 1 bulan kan kita mengharapkan di sini kalau anak itu tidak prematur mengharapkan 4 kilo kan. Kalau 1 bulan itu kita mengharapkan 4 kilogram, 4000. Nggak apa-apa, kita tetap aja berharap 4000. Kita berikan aja jumlah ASI-nya adalah 4000 dibagi 6 sekian mililiter, tetap aja kita berikan. Jadi nanti bayi akan mengejar ya, akhirnya nanti bayinya akan masuk ke grafik yang tengah. Jadi normal nanti akhirnya. Yang penting kita kasih asupan terus. Kapan kita anggap kalau sudah mencapai garis tengah, terus kita tidak lagi mengejar, kita mempertahankan. Kalau kita tetap memaksakan kasih ASI berlebihan, yang terjadi malah dia melebihi. Jadi nanti gizi lebih. Dia kalau gizi lebih dia melampaui garis ini yang ke atas. Kalau diterus lagi dia akan melampaui garis yang ini. Dan kalau dia sampai garis yang ini ya berarti dia sudah masuk ke obes. Ya, jangan masuk ke obesitas juga nggak baik. Jangan sampai obesitas, nanti masalah lain akan timbul problematik ya, akan masalah lagi. Jadi sebaiknya tidak juga berlebih ya gizinya, jangan masuk ke gizi lebih atau bahkan masuk ke obesitas, jangan. Sebetulnya tidak sulit ya untuk memilih makanan, karena begini, waktu tubuh ibunya akan mengatur sendiri ASI-nya, komposisinya sebaik mungkin. Jadi kalau kita pelajari komposisi ASI itu dari bulan ke bulan tuh berubah, disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi otomatis tuh payudara itu sudah mengubah komposisi ASI. Jadi yang penting ibunya mengkonsumsi makanan-makanan yang berguna. Jadi kalau makan, pilihlah makanan yang berguna. Misalnya ini mengandung protein, berarti makanan berguna, boleh. Atau ini mengandung lemak yang cukup, boleh. Ini mengandung karbohidrat, boleh. Tapi jangan mengkonsumsi makanan yang nggak berguna. Banyak tuh kita mengkonsumsi makanan yang tidak berguna. Misalnya kita makan kotoh ya, yang gampang. Kita menggunakan penyedap, itu kan bukan berguna.
Kita Terus makanan sehat ya Dok ya. ya, yang kita lihat aja makanan ini berguna nggak, ada hasilnya, masuk di karbohidrat, apa di lemak, apa di protein. Oh berguna, ambil. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya misalnya proteinnya daging, itu pasti sehat. Tapi kalau dagingnya daging yang sudah olahan, belum tentu sehat. Jadi kalau daging olahan itu kan daging yang diolah, bukan daging sebenarnya. Jadi diambil bahan-bahan. Sebaiknya daripada yang olahan berarti Dok ya. Iya, karena olahan itu kita nggak tahu dia ngambil bahannya dari apa. Ada sisa-sisa, daging-daging sisa dicacah, kemudian dibentuk, dikasih semacam yang akan membuat dia melekat ya, bagus bentuknya. Kemudian supaya tidak basi dijual, dikasih pengawet. Nah, itu juga daging. Tapi daging itu kan sebetulnya bukan daging yang bagus lagi, karena dagingnya sudah berupa daging olahan, kemudian sudah dikasih pengawet, ya kan? Kalau nggak pakai pengawet nanti dijualnya udah basi kan? Ditaruh di mall kita beli udah basi dong. Jadi pasti dikasih pengawet. Nah, kalau mau bagus hasil kita, maka material yang kita makan, ibu-ibunya mengkonsumsi asupan makanan yang memang baik juga. Ya, dipilihlah. Jangan karena sudah merasa itu daging terus dinilai dagingnya daging beneran atau daging olahan ya. Itu penting ya. Pengaruh nanti kepada bayinya. Ya kan? Nanti pengaruh pada jumlah ASI-nya, kualitas ASI-nya nanti nggak begitu bagus. Ya kan? ASI-nya ada tapi kualitasnya kurang.